Mari kita langsung menyelami drama kehidupan yang semakin pelik di episode 119 Beri Cinta Waktu malam ini. Cerita kita bermula dari sebuah ruangan pertemuan yang dingin, tempat di mana tiga pria penting baru saja menyelesaikan urusan bisnis mereka. Di sana ada Trian, Andra, dan Aditya. Suasana pasca meeting itu terasa cukup formal, namun menyimpan ketegangan tersendiri. Aditya, dengan gayanya yang selalu penuh misteri, menjadi orang pertama yang berpamitan. Dia melangkah pergi meninggalkan Trian dan Andra. Kepergian Aditya ini seolah memberikan ruang bagi Andra untuk kembali ke mode santainya bersama sang kakak. Andra, yang merasa urusan di sini sudah selesai, mengajak Trian untuk segera balik ke kantor. Namun ada yang aneh dengan Trian. Fisiknya memang ada di ruangan itu, tapi pikirannya melayang jauh. Di tengah kesibukan dan tekanan pekerjaan, ternyata hati Trian justru tertuju pada satu nama, Adila. Ya, Trian teringat pada istri tercintanya. Dia merasa ingin membelikan sesuatu, sekedar oleh-oleh makanan atau camilan untuk Adila. Melihat tingkah kakaknya yang bucin abis ini, Andre tentu saja tidak bisa menahan diri untuk tidak meledek. Andre geleng-geleng kepala, heran sekaligus takjub. Bagaimana bisa di situasi seperti ini isi kepala Trian cuma Adila, Adila, dan Adila? Andra sempat mengoceh, menggoda Trian yang sepertinya tidak bisa sedetik pun tanpa memikirkan istrinya. Tapi Trian menanggapinya dengan santai. Justru dengan senyum jahilnya, Trian menawarkan, "Kamu mau sekalian nggak? Aku beliin." Dan lucunya, pertahanan Andra runtuh seketika. Si adik yang tadinya meledek tiba-tiba tersenyum lebar dan berkata, "Aku maulah, kan aku suka yang manis-manis." Momen persaudaraan antara Trian dan Andra ini menjadi sedikit oase yang menyegarkan. Kita bisa melihat betapa hangatnya hubungan mereka, saling meledek namun saling peduli. Sebuah pemandangan yang manis sebelum kita dibawa ke suasana yang jauh lebih melankolis. Cerita kemudian bergeser menyorot sosok Adila. Kita dibawa masuk ke ruang kerjanya. Namun berbeda dengan keceriaan Trian tadi, atmosfer di ruangan Adila terasa sepi dan hampa. Terlihat jelas dari raut wajahnya, Adila sedang merasa kesepian. Ada kerinduan yang mendalam di matanya. Biasanya Trian akan sering keluar masuk ruangannya, mengganggunya dengan candaan kecil, atau sekedar mampir untuk melihat wajahnya. Tapi hari ini berbeda. Ingat, hari ini adalah hari di mana Trian memulai peran barunya sebagai manajer, bukan lagi sebagai CEO. Posisinya yang turun membuat dinamika kerja mereka berubah. Kesibukan Trian di tempat lain membuat Adila merasa ada yang hilang. Ruangan itu terasa terlalu besar untuk ditempati sendirian tanpa kehadiran sang suami. Adila termenung, melamunkan Trian. Dia membayangkan betapa biasanya hari-harinya diisi oleh kejailan Trian. Namun, lamunan sendu itu tiba-tiba buyar. Pintu ruangan terbuka, dan seseorang masuk membawa kabar yang seketika membuat jantung Adila berdegup kencang. Orang itu menyampaikan pesan singkat namun padat. Pak Cahyadi ingin bertemu dengan Adila sekarang juga. Mendengar nama Pak Cahyadi disebut, Adila langsung tersentak. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Kita tahu, berhadapan dengan Pak Cahyadi, apalagi dalam konteks pekerjaan saat ini, bukanlah hal yang ringan. Adila harus mempersiapkan mentalnya. Dia merapikan diri, memantapkan hati lalu melangkah menuju ruangan sang CEO. Dan tibalah momen yang paling menegangkan di episode ini. Adila kini duduk berhadapan langsung dengan Pak Cahyadi. Suasana di ruangan itu begitu tegang, seolah udara pun takut untuk bergerak. Tidak ada senyum hangat seorang ayah mertua di sana. Yang ada hanyalah wajah serius seorang pemimpin perusahaan yang perfeksionis. Tanpa basa-basi, Pak Cahyadi langsung menodong Adila dengan pertanyaan-pertanyaan tajam seputar program kerja. Dia menagih penjelasan rinci mengenai acara besar yang akan dilaksanakan besok. Bagaimana breakdown acaranya? Tanya Pak Cahyadi dengan tatapan mengintimidasi. Adila, meskipun gugup, berusaha tetap profesional. Dia menjelaskan dengan rinci setiap detail acara yang sudah dia persiapkan, mulai dari susunan acara, logistik, hingga ke masalah yang paling sensitif, biaya. Adila memaparkan bahwa dia sudah merencanakan dan mencatat semua pengeluaran dengan teliti. Dia berjanji akan melaporkan setiap sen uang perusahaan kepada Pak Cahyadi. Namun penjelasan Adila saja belum cukup bagi Pak Cahyadi. Disinilah tekanan yang sebenarnya mulai. Pak Cahyadi menatap Adila lekat-lekat, lalu mengeluarkan ultimatum yang berat. Dia mengingatkan Adila bahwa acara besok harus zero mistake, 0 kesalahan, tidak boleh ada cacat sedikit pun. Kenapa Pak Cahyadi sekeras ini? Alasannya sangat masuk akal, namun membebani. Ini adalah acara perdana, debut kembalinya Pak Cahyadi menduduki kursi CEO setelah sekian lama. Ini adalah panggung pembuktian bagi Pak Cahyadi bahwa dia masih layak memimpin Nirwana. Jika acara ini gagal atau ada kesalahan sedikit pun, itu bukan soal teknis, tapi soal reputasi. Kegagalan acara ini bisa mencoreng nama baik dan wibawa Pak Cahyadi yang sedang ia bangun kembali.
Kelihatan banget di adegan ini, Pak Cahyadi memberikan kode keras kepada Adila. Wajahnya tidak main-main. Dia menekankan bahwa Adila bukan lagi bekerja di bawah naungan suaminya yang mungkin bisa memaklumi kesalahan. Saya bukan Trian. Kira-kira begitu tersirat dari sikapnya. Pak Cahyadi menegaskan bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Adila lah yang harus bertanggung jawab penuh. Beban tanggung jawab itu kini sepenuhnya diletakkan di pundak Adila yang mungil. Adila hanya bisa mengangguk dan mengiyakan, menyanggupi perintah sang atasan sekaligus mertuanya itu. Tapi di balik anggukan itu, kita bisa merasakan ketegangan yang luar biasa. Adila sadar, satu langkah salah, dia tamat. Setelah keluar dari ruangan itu, kecemasan Adila tidak lantas hilang, justru semakin menjadi-jadi. Bayang-bayang kegagalan menghantuinya. Kita sebagai penonton pun ikut terbawa kekhawatiran ini. Sebuah pertanyaan besar menggantung di benak kita. Apakah acara besok akan berjalan mulus? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Di dunia beri cinta waktu, kebahagiaan dan kelancaran seringkali diintai oleh bahaya. Kita takut, sangat takut, kalau di acara krusial itu nanti ada pihak yang sengaja ingin mensabotase. Bayangkan jika ada yang menjebak Adila, membuat kekacauan, hanya untuk melihat Adila jatuh dan disalahkan oleh Pak Cahyadi. Mengingat betapa pentingnya acara ini bagi reputasi Pak Cahyadi, musuh-musuh dalam selimut pasti melihat ini sebagai peluang emas untuk menghancurkan keluarga ini dari dalam. Ketegangan tidak berhenti di situ. Di sisi lain cerita, kita melihat Nathan yang masih terus bergerak di bayang-bayang. Dia masih lanjut menyelidiki, mencari kepingan-kepingan kebenaran yang tersembunyi. Nathan sepertinya semakin dekat dengan sesuatu yang besar. Lalu bagaimana dengan Rama? Situasi Rama saat ini bisa dibilang di ujung tanduk. Dia semakin ketar-ketir. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Apalagi nampaknya Naura mulai menaruh curiga. Naura yang biasanya diam, kini terlihat sangat kepo, ingin tahu segalanya. Sikap kritis Naura ini membuat Rama semakin terpojok. Rahasia apa yang akan terbongkar? Dan apakah Rama siap menghadapi konsekuensinya jika Naura tahu kebenarannya? Episode malam ini benar-benar paket lengkap dari emosi manusia. Kita melihat manisnya cinta Trian, hangatnya persaudaraan dengan Andra, sepinya hati Adila, hingga ketegangan politik kantor yang mencekik leher. Tantangan zero mistake dari Pak Cahyadi bukan sekedar perintah kerja, tapi ujian mental bagi Adila. Mampukah Adila membuktikan kemampuannya tanpa perlindungan Trian, atau justru ini akan menjadi awal dari konflik baru yang lebih besar antara Adila dan Pak Cahyadi? Semuanya masih menjadi misteri yang menebarkan. Kita hanya bisa berharap Adila kuat dan waspada. Jangan sampai ada celah bagi orang jahat untuk merusak kerja kerasnya. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan satu detik pun kelanjutan kisah ini. Persiapkan hati kalian untuk kejutan-kejutan yang mungkin terjadi di acara besar besok. Terima kasih telah menyimak alur cerita yang penuh intrik ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan selamat menonton.